jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Kenapa tuh kok? Buat tanya balik dulu ya. Emang itu Injil yang diterima Nabi Isa? Iya, betul. Nah, mungkin buat ustadz-ustadz yang nggak pernah baca, nggak pernah mempelajari, berpikir bahwa oh itu yang diterima sama Nabi Isa. Oh iya, Mungkin. betul ya. Tapi ternyata bukan kalau kita pelajari bener. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sejarah penyusunannya, siapa yang nulis, di mana ditulis, kapan disusun. Jadi kalimat yang benar sebagai orang Muslim apa kok menyebut itu? Paling banter Bible lah. Bible aja ya. Atau kitab gitu aja. Oh. Soalnya kalau kita sebut Injil, takutnya jamaah kita berpikir itulah Injil yang dimaksud Quran gitu maksudnya. Oh gitu. Takutnya. Ilmu lagi. Betul Pak. Makanya saya suka, aduh kalau ada ustadz nyebut Injil tuh pengen gua ajak ngobrol gitu. Gitu. Benar. Bible ya berarti lebih bijak ya. Ada juga yang, nah tapi ini begini, penyebutan Injil, penyebutan Taurat itu kan memang dibikin oleh orang Kristen Indonesia. Tujuannya memang untuk mendekati orang-orang Islam. Tujuannya biar apa? Ya buat ngajak. Makanya kita di yayasan ini yang harus mensosialisasikan ini supaya jangan sampai anak-anak kita yang masih kecil-kecil tumbuh dengan pemahaman bahwa Injilnya orang Kristen itu adalah Injil yang dimaksud Quran. Jangan. Tuh. Betul. Beresiko masalahnya. Iya. Gue tunjukin ya. Iya. Gue tunjukin ya. Boleh. Biasa nih gue punya kotak Pandora nih. Sambil ngemil kok ya. Ayo dong, santai aja. Ini kotak Pandora yang sering dibuka-buka nih. Kotak Pandora. Nah, karena gini, ini penting buat kita umat Islam. Kalau kita ngeliat begini, gimana? Mereka bikin tulisnya kitab suci Injil. Mereka bikin kitab suci Taurat dan Zabur. Sedangkan kita baca Quran, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Ada kalimat Injil. ini semua. Kan mirip kan? Ini yang saya nggak mau orang Islam berpikir ini Injil dan Taurat Zabur yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Karena ini bukan. Iya. Ini bahasa apa nih kok? Ini bahasa Yunani. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya. Nanti ada lagi yang bahasa Ibrani. Mereka macam-macam. Bahkan ada yang bahasa Arab. Oh iya, bahasa Arab ada juga ya? Ada juga. Arab terjemahan bahasa Indonesia. Ada. Ini yang ya, pengennya saya umat Islam ini kita masing-masing aja, masing-masing. Bahkan ketika saya ngomong kitabnya orang Yahudi itu bukan Taurat yang dimaksud Injil, seorang pemuka Yahudi malah dia kasih jempol. Jadi maksudnya dia ya udah kalau gitu masing-masing gitu. Jangan kita saling apa di dalam ini ada ini ada ini gitu, jangan. Justru malah begitu, jadi kita masing-masing punya posisi masing-masing. Ya sudah, jangan apa namanya, jangan istilahnya dalam tanda kutip ngemis-ngemis gitu lah gitu. Tapi saya di dalam pernah ketemu orang Yahudi kok. Pernah. Ada orang US, dia agamanya Yahudi. Orang bule. Sholat dia, sholat. Loh memang mereka punya tefila. Makanya saya baru pertama kali, kalau dulu kan saya taunya orang Yahudi, terus tampilannya orang Yahudi ibadahnya seperti apa gitu kan. Dia sholat di masjid kita kok. Yang saya bingung. Sehari 3 kali ya? Saya lihatin kok dia sholat terus. Akhirnya kan saya tanya, saya penasaran dong. Saya nanya-nanya sama dia. Kok kamu sholat juga? Loh, Nabi kami Nabi Ibrahim katanya begitu. Iya benar. Kami itu panutan kami gitu. Malah Nabi Ibrahim sholat. Emang kenapa ada yang salah bilang gitu? Cuma bedanya kami beriman kepada Allah lewat Nabi Ibrahim. Kalau kamu Nabi Muhammad gitu, dia bahasa simpel ke saya kok. Bener gak tuh kok? Ada yang kurang sedikit. Mereka beriman pada Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal. Tapi buat mereka Nabi yang pemimpin para Nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Bagi mereka? Iya, buat mereka Nabi pemimpin para Nabi itu adalah Nabi Musa, bukan Abraham. Itu sih. Nah, ini gua kasih tahu nih. Pemimpin atau pemuka agama mereka, ya ini kira-kira abad-abad dulu, abad-abad 89 tuh, mereka berani ngomong bahwa Tuhan yang disembah sama orang Islam dan Tuhan yang disembah sama orang Yahudi itu sama. Mereka berani ngomong gitu.
Tapi kalau Tuhan yang disembah sama yang di tengah itu beda. Karena cara mereka memandang sifat Tuhan yang Maha Esa itu dengan orang Islam tuh sama. Iya. Ayat-ayatnya masih ada di sini. Masih ada. Ih, makanya saya juga heran, kok sholat saya bilang. Jadi ketika mereka pergi ke satu tempat, nggak nemu sinagog buat tefillah atau sholat, mereka boleh masuk masjid. Oh gitu. Nah, gue pernah. Gue juga punya teman orang Yahudi masuk ke dalam mall jamnya asar, sama-sama masuk masjid, dia di shop belakang sendirian, gue di shop depan, gitu. Iya, makanya menurut saya kan saya cuma tahu kan sejarah-sejarahnya aja, gitu kan segala macam. Ini orang Yahudi dari jalur Nabi Ishak gitu-gitu kan. Tapi untuk ngelihat wujudnya orang Yahudi sama ibadahnya sih belum pernah secara langsung gitu. Makanya saya tanya-tanya tuh kok. Termasuk kayak dia banyak ngasih saya ilmu. Nanti kamu kalau udah nikah, anak kamu kalau udah lahir gitu, kasih ASI katanya. Oke. Jangan dikasih susu formula. Kenapa? Kami orang-orang Yahudi nggak pernah memberikan susu formula kepada anak kami. Bener. Kami lebih baik membayar orang. Atau paling arjen-arjennya kami pakai opsi terakhir susu kambing gitu ya. Bayar orang maksudnya untuk nyusuin kan? Iya. Berarti kan sama tradisinya seperti orang Arab. Benar. Pada zaman Nabi. Iya, benar. Ada yang namanya ibu persusuan. Betul. Itu betul. Dan dia ngajarin saya begitu kok. Oh iya begitu. Iya. Betul. Menurut dia bilang kami nggak pernah mau karena paling bagus-bagusnya formula buat anak itu ya ASI katanya. Betul. Dan itu ajaran kami, doktrin kami seperti itu. Pas saya ngubung-hubungin dengan ilmu Islam, iya juga, berarti ilmunya ini sama. Kita gitu. ketika baca hadis, baca apa kan ada yang namanya ibu persusuan. Gitu. Saya langsung nyambung, oh, iya juga ya ilmu. Banyak lah kok saya sharing-sharing sama dia kayak gitu, cari-cari tahu sampai dia bilang, ya kamu kan lewat jalur Nabi Muhammad, saya Nabi Ibrahim. Nah, cuman gitu. Kalau zaman dulu, ketika mereka mendengar sosok Nabi Muhammad SAW, karena tidak berasal dari bangsa mereka, mereka nggak terima. Tapi kan banyak juga kan orang Yahudi yang masuk Islam juga banyak. Yang terima juga ada juga. Ya, yang terima juga banyak, yang nggak terima juga sebagian besar. Tapi dalam artian begini, sekarang-sekarang ini itu banyak rabi-rabi Yahudi juga yang memandang sosok Nabi Muhammad SAW itu, mereka berani bilang begini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk kami. Gitu. Berani ngomong gitu kok ya? Berani ngomong gitu. Ada rabi-rabi yang sudah berani ngomong gitu ya. Bener dia seorang nabi, tapi bukan untuk kami. Bahkan ada rabi yang berani ngomong bahwa sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok pembuka jalan. Pembuka jalan untuk apa? Untuk sosok Mesias yang mereka masih tunggu gitu. Ada yang berani ngomong gitu juga. Nah, kalau dari abad-abad yang dulu, rabi-rabi mereka sudah berani ngomong gini. Mereka sebutnya kan Ismailite ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi buat orang-orang Islam, itu adalah orang-orang yang sudah tidak ada yang namanya penyembahan berhala di mulut dan bibirnya. Di mulut dan hatinya gitu. Berani ngomong gitu. Jadi Tuhan yang mereka sembah sama dengan kita. Cuman tetap aja ada perbedaan. Konsep kenabiannya ada yang beda gitu. Dia berarti menyembah selain Allah itu bagi dia itu sebuah kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Dan konsep keselamatannya untuk masuk surga sama dengan kita Islam. Itu bener tuh kok kalau video-video mohon maaf yang dia suka ngeludahin orang-orang Kristen gitu karena itu dibilang penyembah berhala gitu-gitu, ngerendahin, bener tuh kok. Betul. Berarti kalau ada orang Islam menyembah berhala, mah dia pasti dihinain juga gitu kok. Iya sama. Mereka juga boleh dikatakan radikal monoteis gitu. Monoteisnya mereka juga radikal sama dengan kita. Murni gitu monoteis. Murni ya, benar-benar nggak ada ini kok ya. Nggak ada yang namanya syirik, itu nggak ada. Di hati mereka tuh nggak ada yang begitu. Udah jelas banget bahasa Ibrani-nya kan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Apa tuh kalau? Sama aja kayak Qul huwallahu ahad. Iya. Sama. Nanti ada lagi Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Sampai begitu. Tuhan itu maha besar. Sama. Ilmu tauhidnya sama nih. Sama. Itu yang sering gua tunjukin ke orang-orang Kristen yang datang ke sini. Sama tuh. Dengan Quran ada inline sama. Bedanya ketika ke Kristen. Di Kristen mesti dipilah-pilah nih, yang mana Yesus sama mana Paulus nih. Gitu. Ini kan gua mau nanya Ustadz Jojo nih, malah Ustadz Jojo nanya gua nih.
Tapi saya dulu pernah kok. Dulu waktu saya zaman-zaman SMA tuh ada teman saya suka bawa CD-nya Syekh Ahmad Dedat. Oke. Itu coba nih lo dengerin nih segala macam. Sebelum Sadat. Apa Oh iya jauh. Itu pas tahun-tahun sebelum saya dibaptis. Oke. Dia nunjukin. Sebelum dibaptis. Iya, berarti sebelum dibaptis. Sebelum umur 17 berarti. Iya, itu saya kan karena orang penasaran gitu. Apaan sih debat apaan? Pastur gitu kan, yang dia pernah tuh ngasih pasturnya kalah berapa kan, kalah berapa dolar ya kan, gara-gara Ya, ditukar 100. kitab dia 100 itu $100. itu saya masih ingat tuh kok dulu masih bentuk VCD saya 2005 kayaknya itu. Yang ngasih VCD itu teman muslim. Iya, jadi kita kan Oh. ada dulu kan komputer Pentium 4 tuh kan Iya. udah kayak bisa nonton bareng lah gitu. Iya, iya. Disetel di Pentium 4 udah kita dengerin gitu. Jadi coba lo dengerin. Oke, gitu. Dengerin. Oke. Tapi masuk akal juga ya. Cewek bilang begitu kok. Oke. Masuk akal juga apa yang dia bilang ya. Bilang gini pinter juga nih orang yang saya lihat tuh dia setiap ngomong ada buktinya gitu. Iya. Iya kan? Iya. Ketika saya pas udah masuk penjara gitu, bisa di persidangan saya sering melihat persidangan yang pada beberapa kali sidang kan. Ya kamu ngomong gini dasarnya apa gitu. Iya. Itu kayak mengajarkan saya tuh sebelum menyampaikan agama ya harus punya dasarnya. Ada dalil. Iya harus dalilnya. Itu kan dalam agama bahasanya dalil. Kalau dalam ini kamu dasarnya apa mengatakan ini gitu kan dalam persidangan. Wah sama aja konsepnya berarti Iya. kayak orang nyampaikan agama sih bilang begitu. Gua pertama kali kenal Islam ya dari almarhum Syekh Ahmad Dedat. Pertama kali nonton video ya almarhum Syekh Ahmad Dedat. Gua abisin semua video dia. Gua abisin. Baru lanjut Dr. Zakir Naik gitu. Dr. Zakir Naik pun terinspirasi ya kok ya. Almarhum Syekh Ahmad Dedat itu belajar ilmu yang disebut dengan kristologi 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun belajar kristologi. Ilmunya Dr. Zakir Naik, ilmunya almarhum Syekh Ahmad Dedat yang dipelajari selama 40 tahun itu diserap sama Dr. Zakir Naik selama 4 tahun. Curang ya berarti ya Dr. Zakir Naik ya. Dr. Zakir Naik mau pinter banget sih kok. Iya, yang ini 40 tahun, Dr. Zakir cuma 4 tahun udah dapat semua. Dari bahasa Inggrisnya itu intelek banget Iya. bahasa-bahasanya emang. Masya Allah ya. Nah, sedikit ini ya mungkin ya sebelum nanti gua tanya lagi nih Ustaz Jojo nih. Di Quran kita sering membaca kan, ada di Quran surat Al-A'raf misalnya 157. Mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Ada nggak nama Muhammad di sini sama di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-Araf 157 bukan? Nah itu maksud gua. Nanti ada lagi di Quran surat As-Saff ayat 6. Namanya Ahmad kalau di ini ya, kalau di Injil yang asli ya. Nah, Dan ini yang di Quran surat As-Saff ayat 6 ini yang diceritakan Nabi Isa AS bilang bahwa dia diutus untuk Bani Israel dan Nabi Isa AS berkata bahwa nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Kalau Injil yang dimaksud ini adalah yang diterima oleh Nabi Isa, Ya. ada nggak sini nama Ahmad? Nggak ada juga. Kalau nggak ada, berarti apakah ini yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 gitu maksudnya? Itulah kenapa kita nggak boleh nyebut Injil ya. Iya. Iya, iya. Takutnya rancu Iya, gitu betul, aja. betul. Pernah baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Nggak. Pernah baca di Quran atau di hadis Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Nggak. Pernah baca di Quran nggak? Kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Ada? Nggak ada. Iya. Yang dijanjikan dijaga kan cuma di Quran. Iya, betul. Nah, bagaimana kita tahu kalau ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Iya. Tapi saya pernah punya pengalaman unik juga tuh kok. Ah, gimana? Saya pernah waktu itu pas baru pulang dari pesantren, saya mesti cari apa namanya buat rumah tangga gitu. Saya taksi online kok. Pakaian saya udah begini. Tiba-tiba Taksi online. iya taksi online. Saya narik taksi online. Oh, narik taksi. Iya. Penumpangnya? Penumpangnya tuh kayak semacam model misionaris lah. Widih. Terus dia karena nggak sinkron gitu kok. Kok Bapak namanya Joshua kok penampilannya begini katanya Oke. gitu. Saya cerita saya seorang mualaf gitu. Oh. Tiba-tiba dia bilang begini, "Pak, saya mau tanya sama Bapak ya. Kalau misalkan Bapak mau ke Bogor, tapi Bapak lewat tolnya Cikampek, kira-kira apa yang Bapak lakukan?" Ya, saya menyadari kesalahan saya putar balik. Itu yang harus Bapak lakukan sekarang. Saya digituin kok. Oke. Sama gitu. Tapi maaf nih ya, kata dia bilang, saya jangan dibilang penistaan agama. Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Bapak boleh 30 menit, saya kasih waktu, ini perjalanan kita mau sampai. Ya, Dia ya. bilang, Bapak kasih tahu saya. Oke. Kali aja saya minat balik. Saya minta waktu cuma 3 menit aja. Dia bilang. Oke, terus Coba begitu. 30 menit dia cerita tuh kok. ngomong terus. Ngomongin gitu, udah kembalilah kayak gitu-gitu segala macam.
Terus dia bawa-bawa bilang katanya, Nabi Isa tuh penyelamat semuanya tuh. Ada dalam Al-Quran. Nggak, tar dulu saya bilang. Pak, jangan ngomong Al-Quran. Saya bilang, saya belajar tafsir Al-Quran pesantren, nggak ada kalimat itu. Kalau ada kalimat, dia ada menyebut beberapa kalimat yang, kalau ada kalimat seperti di Al-Quran, saya balik lagi. Saya belajar ilmu tafsir Al-Quran juga. Dia nggak bisa nunjukin juga kan, kayak begitu. Terus saya bilang, saya kasih tahu sama Bapak apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, bahwa beliau mengatakan bahwa beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan beliau adalah orang yang mengingkari manusia yang menganggap dia sebagai Tuhan, betul, dan anak Tuhan. Dan beliau bahkan ditanya, dan percakapan itu dimaktub di dalam Al-Quran di hari kiamat nanti kelak. Saya bilang kayak begitu, saya jelasin segala macam. Udah 3 menit aja, masih ngotot tuh dia bilang. Pokoknya intinya saya sangat ingin sekali lah kembali lagi, Bapak bilang. Iya, saya bilang nggak apa-apa, tapi Bapak harus pikirkan juga bahwa Nabi Isa itu benar-benar cuma seorang hamba dan utusan Allah. Dan Bapak harus yakin itu bahwa Tuhan hanya Allah. Udah, seri deh itu, habis itu udah kita berpisah. Biasanya mereka tuh akan meminjam istilah dalam Quran, yaitu apa? Untuk Nabi Isa alaihissalam, mereka sering pinjam tuh istilah Nabi Isa yang di dalam Quran itu disebut apa? Kalimatullah. Yang kedua disebut Ruhullah. Nanti ada lagi jalan. Jalannya di Quran kan kita sering membacakan ihdinas siratal mustaqim atau haza siratal mustaqim. Mereka nanti akan pakai ayat dari mereka bahwa di dalam kitab mereka ada istilah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dianggap Yesus yang ngomong. Itu yang coba disambungin dengan jalan yang lurus itu. Oke. Tapi mereka nggak tahu bahwa yang dimaksud jalan yang lurus di dalam Quran itu adalah haza siratul mustaqim, kan? Haza siratul mustaqim. Tapi itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam sendiri di dalam Quran Quran surat Maryam ayat ke-36 ya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Haza siratul mustaqim. Jadi maksudnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus dalam Quran itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dicoba disambungin sama misionaris karena di Bible ada akulah jalan kebenaran dan hidup yang dianggap itu perkataan Yesus. Nah, itulah jalan yang lurus itu Yesus gitu. Kok kalau misalnya kita kan di Al-Quran nih, kita untuk memahami kan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat gitu kan. Ayat muhkamat udah jelas, mutasyabihat enggak, itu kan perlu penafsiran dari ulama. Bible tuh mereka ada nggak sih? Masa ada ahli tafsirnya nggak sih? Tuh kitab tuh yang ada yang merah sama hitam tuh, yang berjejer itu kitab tafsir mereka tuh. Itu yang memberikan tafsir tuh maksudnya ini orang kredibel atau enggak tuh dari apa tuh? Ya mereka yang sudah sekolah teologi tingkat tinggi lah gitu. Kalau kita kan kayak kelas-kelas Imam Ibnu Katsir, ya kan Imam Jalalain, ya kan. Mereka juga ada. Gitu. Ada juga ya. Ada juga. Tafsir berdasarkan teologi, tapi tergantung dari denominasi masing-masing. Kalau denominasinya terlalu banyak, ya udah kita harus cari tahu yang. Kalau kita kan berdasarkan riwayat asbabun nuzul gitu kan, ya kan sebab-sebab turunnya ayat gitu, asbabun nuzul dan lain sebagainya itu kan jadi rujukan apa ini ayat ini. Iya, betul. Kalau di Bible ada juga sih, tapi gini, perbedaannya kalau kita kenal asbabun nuzul, kalau mereka nggak kenal asbabun nuzul, karena yang menulis itu walaupun mereka klaimnya penulisnya diinspirasi oleh Roh Kudus, tapi yang sampai kepada tangan jemaat itu adalah sebuah narasi yang berupa kisah. Beda kalau kita baca dengan Quran. Di Quran itu kan apa ya, boleh dikatakan sebagai pengingat petunjuk, gitu kan? Gaya bahasanya Allah kan begitu. Iya, benar. Tapi kalau kitab mereka ini semua cerita, cerita gitu. Si A begini, si B begini, si C begini gitu. Bukan, artinya berbeda gaya bahasa lah dengan Quran. Nah, gitu bedanya. Nah, terus tadi satu lagi yang saya bilang, mereka sering pinjem istilah dalam Quran untuk Nabi Isa alaihissalam itu adalah kalimatullah. Karena di dalam kitab mereka ada ayat begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan kalimat seperti itu, mereka minjem kalimatullah yang ada di dalam Quran sebagai bukti bahwa Nabi Isa dalam Quran itu adalah
firman yang jadi manusia itu gitu. Padahal kalimatullah kan bukan begitu artinya. Tafsir dari ulama kita, kalimatullah itu adalah Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Hanya dengan kun gitu bedanya. Iya. Itu yang sering dipakai juga sama mereka untuk dalam tanda kutip menginjili orang Islam. Dan ada juga orang Islam yang murtad dari Islam masuk Kristen pakai ayat Quran. Ada juga. Nah, itu yang di bagian kami nih. Kami yang Meluruskan, membahas, membuat Masya Allah. kajian seperti itu supaya umat Islam tidak mudah murtad. Iya. Banyak ayat-ayat yang dipakai oleh mereka dari Quran untuk memurtadkan orang Islam. Nah, memang saya pas saya pas pertama kali masuk Islam itu kok, saya kan tanya gitu. Orang Islam rujukan tuh siapa? Saya bilang gitu. Oke. Siapa yang jadi orang Islam rujukan? Kalau saya tahu dulu kan mungkin Agim aja gitu Ya, kan. ya. Oh, ini sukses nih, udah pernah masuk majalah Time gitu kan, hebat gitu kan Agim, Masya Allah. Terus waktu itu mualaf deh, siapa gitu. Terus ada ngasih tahu sama saya kalau dalam sejarah, coba tuh kamu cari-cari berita tentang Felix Xiao. Ustadz Felix ya. Nah, gitu. Waktu itu saya tuh ngikut-ngikutin dia tuh, maksudnya cara berpikirnya. Tahun berapa Pas itu? 2011 kok, 2012 di Twitter. Oke. Terus? Saya ngikut-ngikutin gitulah dia, cara pemikiran dia tuh cocok tuh, dia masih muda, dia mualaf juga gitu kan. Cuma ada beberapa yang kayak misalkan dia bab ngomongin kayak khilafah kayak gitu, menurut saya nggak cocok. Cuma kan bukan berarti saya jadi benci sama dia, enggak kan, itu biasa dalam hal orang Islam. Saya melihatnya karena kok dari dulu kok orang Islam nih kalau ada perbedaan kok kayak anak kecil kadang ya. Iya, kayak main celah-celahan begitu, padahal itu kan biasa aja gitu Iya, kan. iya. Kayaknya orang tuh kalau misalkan punya perbedaan pendapat, pandangan tuh ya udah, namanya hidup orang. Suami istri aja ada perbedaan ya pendapat Iya, ya. makanya itulah yang kadang-kadang saya belajarnya, makanya saya nggak terlalu fokus di seperti yang bidang Kodondi ini. Saya fokusnya benar-benar kayak ngajak belajar tentang ilmu kehidupan dari Quran, hadis kayak gitu-gitu yang relate lah sama anak-anak zaman sekarang kok. Nah, dulu juga guru-guru saya juga pesan bahwa ya udah kamu bagusin akhlak kamu, terus keislaman kamu segala macam, perdalam lagi ilmu segala macam, dan nanti insya Allah orang akan berbondong-bondong datangin kamu. Dan kemarin puasa kemarin ada kurang lebih ada 10 orang kok udah masuk Masya Islam. Allah. Di mana? Alhamdulillah mereka mendatangi sendiri kok, dan mereka nge-DM saya, dan Oke. mereka tuh kayak saya ngelihat kontennya gini-gini, terinspirasi. Itu yang terutama yang di Green Boys, penonton Green Boys Ramadan itu, jadi karena kita menampilkan kok bahwa Islam tuh bisa dibawa nongkrong juga kok. Jadi kayak kita podcast nongkrong ketawa-tawa gitu, tapi ngomongin agama tuh enak juga ternyata Oke, gitu, iya. nggak kaku-kaku banget, bisa Iya. casual juga gitu Iya, maksudnya. iya, oke. Nah, dari situlah mereka mulai ada minat untuk belajar Islam kok. 10 orang masuk 10 Islam. orang kurang lebih kok. Masya Allah. Pahalanya Itu kayak yang paling gimana? lucu yang terakhir tuh ada sama tato ini juga kok. Apa? Namanya Israel juga, ada tato di sini. Terus? Orang Chinese, dia pas masuk Islam tuh lucu deh kok. Dia sampai kayak dia nanya kayak, jadi orang Islam nih sampai nggak taunya itu sebutannya tentang Islam kayak sampai, jadi orang Islam itu Tuhannya Allah apa Muhammad nih gitu. Dia nanya-nanya kan, terus akhirnya dia nanya, tapi lu pas lu masuk Islam, dia punya background anak pemakai narkoba juga kok. Jadi Oke. ketika dia bilang, tapi lu bahagia nggak pas masuk Islam? Bener, gue bahagia gue. Sampai kayak ngotot, bener gak lu? Bener saya bilang. Terus pembinaannya gimana tuh 10 orang? Nah, Islam? setelah itu kan, nah itu ada kejadian lucu juga tuh kok pas kemarin dia masuk Islamnya tuh pas, kalau kita kan sholat taraweh biasanya ada ceramah tuh kok sebelum witir kan. oke. Kultum. Udah tuh, iya kultum. Ah. Oke, pas lagi kultum kita datang, posisi lagi kultum kan, udah duduk kita nungguin mau dipanggil buat syahadat gitu pas itu kan. Jadi pas lagi ceramah gini selesai ditepuk tangan dia kok gini. Ah, tepuk tangan? Di masjid ditepuk tangan. Terus dia bilang gini. Kebanyakan. bukan, Ini bukan. kebiasaan di gereja Iya, itu. bener gitu. Bukan tepuin, cuma jangan. Terus? Yang serba bingung dong. Iya. Ya udah akhirnya karena tahu kan, ya udah dia masuk Islam. Terus ya udah dia tanya-tanya. Dia punya konsumsi obat kayak ya namanya anak-anak Gen Z itu penyakit-penyakit anxiety kayak gitulah kok. oke. Akhirnya dia bilang, gimana nih gue nggak bisa minum obat gitu, gue harus puasa gitu. Dia bilang, sorry bro, gue nggak kuat hari ini. Gue bilang, ya udah nggak apa-apa, besok cobain lagi ya. Besok coba lagi. Bener bro, gue udah nggak tergantungan sama obat, enak juga ya. Pelan-pelan. Terus dia ntar kalau ini sholat Jumat, sholat Jumat pertama gue nih gitu. Berarti Ustaz Jojo juga ini juga ya monitor ya. Iya, monitor. Supaya dia ngasih juga tahu lepas ya. dari obat ya. Iya, Oh, teman-teman Masya begitu ngasih Allah. tahu dia.
Karena saya seneng kalau dia ada keinginan kayak saya ngerasa kayak ngeliat diri saya aja kan ada orang mualaf ya udah penting udah masuk Islam mungkin karena niat pengen nikah atau apa. Tapi ada orang yang mau belajar gini saya seneng. Sampai ada beberapa yang dia minta waktu saya kok ketemuan di coffee shop tuh setiap mungkin seminggu sekali. Itu sampai 4 kali pertemuan sampai di akhir masuk Islam. Masya Allah. Jadi bang ketemuan di jam segini bisa nggak gitu? Ya udah ketemu di coffee shop dekat rumah saya ya. Udah ketemu lagi, ntar ketemu lagi sampai 4 kali kok. 4 kali ketemu lagi. Setelah itu baru udah bang gue mantap mas. Ya udah akhirnya sampai alhamdulillah tuh. Tuh saya ada tuh satu Jo. Iya. Nah. Saya bawa ke masjid. Oh, ya, di masjid. Agung. Dapat kayak sertifikat nggak? Dapat Oke, sertifikat. alhamdulillah. Karena sertifikat itu penting. Iya. Buat apa? Buat ganti kolom agama di KTP. Benar buat Kelurahan atau Dukcapil, mereka nggak bisa ganti kolom agama tanpa sertifikat itu. Iya benar. Itu masalahnya. Jadi harus dipastikan setelah ada orang yang masuk Islam, Iya. mereka harus ganti kolom agama di KTP. Ya kan cuma di Indonesia mungkin yang KTP ada agama ya. Iya betul. Tapi kan betul. penting itu. Iya benar-benar. Soalnya gini, ketika contoh kasus, mungkin ini buat masukan Ustadz Jojo juga ya. Misalnya ada orang masuk Islam, sudah bersahadat, sudah menjalankan Islam, tapi kalau KTP-nya nggak diganti, kalau ada apa-apa dengan dia, kita kadang-kadang susah. Susahnya dalam arti kita kan fardu kifayah kalau ada orang Islam yang meninggal, ya. Kewajiban nih. Kalau dia nggak sampai ganti KTP dan istilahnya apa namanya keluarganya misalnya agak jadi keluarga kan punya hak yang lebih tinggi gitu kan, karena mereka yang ngurusin dia nih. Kita jadi nggak bisa ngurusin mualaf itu. Iya. Itu penting gitu maksudnya. Selama ini kalau yang udah pembinaan setelah mualaf sama kodon ini apa tuh step-step by stepnya saya mungkin bisa Nah, dapat gini. ilmu. Jadi kalau ada orang bersahadat di sini, Makan-makan ya? ayo dong. Pertama kita kasih sertifikat. Sertifikat itu tujuannya adalah supaya dia bisa segera mengganti kolom agama di KTP. Tapi kalau misalnya dia punya kesulitan dengan keluarga dan segala macam, dia harus tunda, nggak apa-apa. Yang penting kita komunikasi terus. Terus begitu dia sadat, kalau laki-laki gua tanya, lu udah sunat belum? Kalau belum, segera bikin jadwal sunat. Mau sunat di rumah sendiri boleh, mau datang ke tempat kita boleh. Ya, nggak ada yang harus bayar. Kita sediain dokternya. Ya, mau gaya apa nanti nggak pesan sama dokter lah, gue bilang gitu. Sunat yang cowok. Cowok ceweknya, saya langsung minta mereka menyediakan jadwal dalam seminggu 2 kali. Oke, 2 hari maksudnya. 1 hari dan 1 pertemuan itu 90 menit. Oke. Tentukan sendiri tempatnya. Nggak usah harus datang ke sini. Tentukan sendiri tempatnya, mau di rumah boleh, mau di kantor boleh, mau di masjid boleh. Kita ngirim guru privat ke mereka. Nanti gurunya yang ngubungin mereka. Kan kita tahu mereka alamatnya di daerah mana. Kita cariin gurunya nggak jauh dari mereka. Iya. Udah, gurunya ngubungin mereka, janjian sendiri sama gurunya. Mau di masjid, kayak mau di rumah, kayak mau di kos-kosan, kayak gitu. Guru ini yang ngajarin Islam dari A sampai Z, gitu. Maksudnya dari mulai niat, wudhu, sholat, baca Quran. Kita kasih jatah 32 pertemuan. Ya, ini program pertamanya. Nanti kita lihat gitu. Nanti kalau misalnya dia bagus, dia mau terus, boleh terus, misalnya gitu. Jadi yang kita pengen orang Islam yang orang Kristen, ya bukan siapa saja yang masuk Islam di sini, akhirnya dia bisa menjalankan Islamnya secara terarah dan ada progresnya. Dan target kita dia harus bisa baca Quran gitu. Iya. Gitu. 32 pertemuan mah insya Allah sih Kalau fokus dan serius harusnya bisa. bisa kok. Harusnya bisa kalau fokus dan serius. Tapi nggak ada kayak misalkan kayak kajian yang kodon dibuka khusus untuk kelas malam ada. Ada juga. Nah itu kan kita bikin nggak bisa tiap minggu. Kita bikin mungkin sebulan sekali. Ada yang 2 bulan. Nggak cuma dari saya justru manggil ustadz-ustadz seperti Ustadz Jojo untuk ngajarin mereka. Gitu. Fikih, akidah, gitu di Islamnya. Jadi ada kerjasama kok enak ya, Ada. benar. Emang orang Ada. Islam harus begitu kok ya. Sekali-sekali gue undang ya. Boleh. Kalau kita ada pertemuan mualaf, Ustadz Jojo ajarin. Iya. Gitu. Nah kita kerjasama dengan Masjid Raya Bintaro Jaya, MRBJ. MRBJ. Jadi untuk pembinaan mualaf mereka, kita dilibatkan. Kita juga mau pakai fasilitas yang mereka punya, udah disediain sama mereka. Saya sering ngisi di situ juga tuh. Nah, MRBJ bagus Bang. bahkan sampai MRBJ sewa ruko buat kegiatan para Iya, mualaf. betul. Gitu. Hebat tuh MRBJ itu. Insya Allah ya nanti Iya, ya insya kalau kita Allah. adain sono, kita kerjasama. Benar. Oke. Terus
pengalamannya Ustaz Jojo gimana setelah keluar dari pesantren berdakwah gitu? Ya kayak apa ya, nggak terlalu dilihat dengan background saya yang orang tua saya bukan siapa-siapa. Terus kayak saya cuma ceramah-ceramah di musola-musola lah kok. Gitu. Tapi papa mama sekarang masih ada semua kan? Masih semua alhamdulillah. Gimana? Masih. Apakah mereka Oh sekarang nontonin saya mulu kok. Widih, Kan saya udah Masya di, Allah. iya masuk ke saya TV di mana kan udah tayang, jadi mereka jadi nontonin saya. Oke. Adik-adik saya alhamdulillah udah masuk Islam semua kok. Hah? Berapa orang? Ada 3 orang Masya Allah. udah masuk Islam semua. Ustaz Jojo paling besar? Paling besar saya. Oke, 3 adiknya sudah masuk Islam. Nggak nanya papa mamanya kapan gitu? Tinggal ayah saya aja yang belum kok. Oh, mama udah? Iya. Alhamdulillah. Tinggal Kapan? ayah yang belum. Mamanya kapan? Udah sebenarnya apa namanya, ibu saya itu memang sebenarnya muslim sih kok. Oh gitu. Oke. Gitu. Papa yang belum berarti. Jadi tinggal adik-adik saya tuh yang cewek tuh tadi dari Katolik dia, Oke. yang 2 Protestan. Oke. Terus dua-duanya alhamdulillah udah masuk Islam ya. Papanya tinggal di Jakarta atau di Manado? Jakarta. Oh, di Jakarta. Ajak ngopi aja. Iya, boleh. Ada om saya kemarin yang mualaf juga, dia nikah sama orang Islam. Itu awal kayak ya udah ngejauh aja gitu dari keluarga dia. Kemarin baru meninggal, baru dikuburkan secara muslim. Kemarin saya habis takziah juga sama ayah saya berdua gitu kayak. Kapan-kapan lah ajak papanya sini ya. Iya, boleh. Ngopi, siapa tahu buka-buka Bible. Dia tuh waktu pertama kali pas dia ceramah, udah pokoknya kamu jangan ngomongin agama lain gitu ceramahnya. Udah kamu ke ceramah aja, jangan ngomongin agama lain, katanya begitu. Iya. Gimana mau ngomongin agama lain? Kita saya harus nggak ada kewajiban dakwah sih. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lah. Berarti Ustaz Jojo ini apa dakwanya ini berarti segmennya ke Gen Z gitu ya? Oke. Gen Z milenial lah. Gen Z milenial, Ustaz sendiri juga masih milenial gitu kan. Kalau gua kan kolonial gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang saya minta nih Ustaz Jojo nih kasih pesan-pesan buat pemirsa channel Donitan nih. Iya. Yang muslim dan yang belum muslim. Iya. Gua sebutnya belum muslim. Iya. Insya Allah biar muslim gitu. Intinya kita tuh semakin kita mau diatur sama aturan agama Islam tuh malah membawa kedamaian, itulah anehnya. Biasanya kan fitrahnya manusia semakin diatur kan semakin nggak betah dia. Iya. Tapi semakin kita mau diatur sama aturan agama dan kita ikhlas seneng ngejalanin itu malah semakin mendatangkan kedamaian hati gitu. Dan itulah uniknya, dan itulah kenapa saya cita-cita. Saya udah dakwah di beberapa negara juga kok, di Singapura, kayak di Malaysia gitu. Dan alhamdulillah lah kayak Di Hong Kong pernah? Hah? Di Hong Kong pernah? Belum. Oh belum? Paling next mau di UK nih kok kalau jadi. Masya Allah. UK sama di Jepang insya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi saya memang, karena saya pengen banget saya ngebagi ini sesuatu gitu, karena Iya. sesuatu yang dibagi ini nggak bisa berbentuk kok. Iya. Gitu. Iya. Kalau ini kayak seperti ini kan nih saya mau bagi nih gitu. Iya. Kan ini ada bentuknya nih. Iya. Ini yang saya mau bagi ini nggak ada bentuknya. Tapi saya bisa ceritain dulu, saya ungkapin dulu, saya kasih dalilnya. Habis itu udah keputusan ada di tangan kalian gitu. Dan saya berani memberikan ini dan memberitahu kenapa, karena saya hidup di dalam penjara, nggak punya uang, saya sampai minum air keran, kok pernah minum air keran saking nggak punya uang apa segala macam, tapi kok bisa bahagia, itu anehnya gitu. Berarti kalau orang yang nggak punya apa-apa aja ngamalin Islam bisa bahagia, gimana orang yang punya apa-apa? Iya. Berarti logika sederhananya gitu kok. Berarti dia akan bahagia. Diatur kok malah bahagia ya? Iya, itu dia. Semakin diatur kok semakin bahagia, kok semakin membawa kedamaian ya gitu. Dan sekarang kan banyak orang penyakit, apalagi anak Gen Z gitu, mental health lah, apa segala anxiety, apa segala macam. Itu penyakit semuanya itu ada ilmunya semua di Islam, saya bilang. Dan saya pengen ngasih tahu itu gitu. Dan rata-rata mereka, ya udah problemnya cuma satu, orang Islam ini jauh dari Allah, itu aja udah. Jadi pesan-pesan buat umat Islam, terutama buat Gen Z, untuk masalah narkoba gimana? Untuk masalah narkoba, bahwa hal itu tuh sebenarnya cuma kesenangan yang menipu aja. Menipu. Jadi narkoba tuh
nggak bawa ketenangan hati, duit habis gitu kan. Coba dibandingin sama kita ke masjid, sholat berjamaah, wudhu gratis, sholat gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika mengucap salam hati langsung damai gitu. Masya Itu Allah. bertolak belakang banget. Iya. Cuma yang ini bedanya itu seperti dihiasinya tuh dengan kesenangan gitu. Oke. Padahal ini menipu gitu. Ya. Yang ini dihiasinya dengan kesukaran gitu. Tapi ini adalah hal yang membawakan kebahagiaan. Inilah kayak Dajjal aja deh sistemnya kan. Dajjal kan gitu ya kau ya kan. Dia menawarkan neraka ya seakan-akan surga kan. Surga seakan neraka kayak gitu Iya, aja. iya, iya. Itu Berarti dia. ini apa namanya? Gaya marketing yang bertolak belakang ya. Iya benar, itu dia makanya ya narkoba Waduh. apa segala macam tuh ya mudah-mudahan teman-teman juga saya doain bisa berhenti lah dari dunia itu. Memang nggak gampang kok berhenti dari dunia itu. Saya sampai berhenti sampai sekarang, masya Allah, nggak pernah nyentuh lagi 19 Alhamdulillah penjara. ya. Atas izin Allah, atas maha baiknya Allah tuh saya sampai pernah berdoa tuh, doa itu terinspirasi dari almarhum Uje kok. Masya Jadi Allah. almarhum Uje itu pernah doa, kata, ya Allah kalau saya balik lagi ke dunia saya lama, saya mendingan meninggal dunia aja. Masya Allah. Jadi saya bilang, oh berarti orang kalau udah doa kayak gini sungguh-sungguh nih, Iya, apa yang iya. berani, ya udah Iya, saya lebih iya, baik mati iya. aja daripada saya gitu kan, artinya Iya. benar. Dan saya amalin doa itu kok. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak punya rasa seneng lagi terhadap hal kayak gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Ini pesan-pesannya, masalahnya ini pesan-pesannya dari mantan pelaku nih. Kalau bukan dari mantan pelaku mungkin nggak dianggap. Nggak nih. relate. Iya, karena ya kalau yang kasih pesan ini mantan pelaku loh. Iya, dengerin. iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak jasa kalau karena kasihan. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Amin, kita amin. semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Amin, SWT ya. ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, buat para pemirsa, mudah-mudahan juga semuanya mendapat manfaat ya dari podcast kita. Mudah-mudahan kita semua juga dapat inspirasi, dan semuanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Amin ya. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Alhamdulillah.